Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke ya, di video kali ini Ibu akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu tentang SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Yang video sebelumnya yaitu ada dua metode yang Ibu sudah jelaskan, tentang metode substitusi dan metode eliminasi. Untuk pertemuan kali ini atau video ini lanjutan dari metode, tinggal dua metode lagi, yaitu metode campuran atau metode substitusi dan eliminasi, dan yang keempat yaitu metode determinan. Ya, di sini untuk KD-nya ya masih sama, yaitu 3.2. Untuk pengetahuannya yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian untuk keterampilannya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, nanti untuk IPK atau indikatornya yaitu 3.2.2 menentukan syarat sistem persamaan linear 3 variabel. Di dalamnya ada metode eliminasi, substitusi maupun metode determinan. Oke ya, kita langsung saja ke cara penyelesaian untuk menyelesaikan metode eliminasi, substitusi dan metode determinan. Iya. Di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau lebih singkatnya yaitu SPLTV. Yang ketiga, metode ketiga yaitu metode eliminasi substitusi. Artinya dalam satu soal bisa kita gunakan dengan yang ini, dengan cara eliminasi ya, gabungan ya, eliminasi dan substitusi. Oke, contoh. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Tentukan himpunan penyelesaian, artinya kita cari nilai X, nilai Y, nilai Z. Karena bicara apa? Tentang SPLTV. Iya, sini ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Persamaan pertama. Persamaan yang kedua, 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Oke. Kemudian persamaan yang ketiga, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Oke, penyelesaiannya di sini untuk mau menentukan nilai X, nilai Y dan nilai Z, kita dapat menyelesaikan dengan metode gabungan. Boleh eliminasi, dalamnya ada eliminasi maupun substitusi. Ya, di sini langkah pertama kita mau mencari nilai X. Ya, nilai X terserah mau pakai persamaan pertama ke kedua, kemudian pertama ke ketiga ya. Di sini eliminasi persamaan pertama ke persamaan kedua. Ya, pertama yang mau dieliminasikan yaitu nilai X. Berarti kalau kita mau cara mengeliminasi nilai X, ambil kalikan nilai dengan nilai yang ada pada X. Di sini nilai X-nya adalah 1, kemudian nilai X yang berikutnya adalah 2. Berarti kita kalikan, mau menghilangkan nilai X berarti kali dengan 2. Ini kebalik ya, ambil nilai 2 dan nilai 1 ya, supaya sama sehingga dapat dieliminasikan.
Oke, karena mau menghilangkan nilai X maka kita ambil nilai dari X tersebut. Di sini kali dengan 2 dan 1. Duanya dari mana? Ini nilai 2. Ya, nilai 2 kemudian nilai 1. Iya. Oke, selanjutnya nilai 2 ini kalikan semua persamaan ini. Persamaannya yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Kemudian 1 juga, 1 kali dengan semua persamaan ini, yaitu 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Oke ya. Nah ini, jadi kalau 2 kali X yaitu 2X, atau kemudian 2 kali 3Y hasilnya adalah 6Y, dan 2 kali 2Z hasilnya 4Z, dan 2 kali 16 hasilnya adalah 32. Oke ya, jadi perhatikan tanda. Oh iya, 2 kali X 2X ya, tambah berarti ya tambah sesuai dengan bentuk dari persamaan ini. Kemudian 1 yang tadi Bu bilang 1 kali dengan persamaan ini, jadi 1 kali 2X 2X, 1 kali 4Y 4Y, jangan lupa tanda positifnya, jadi tambah 4Y. Kemudian kurang 1 kali 2Z hasilnya adalah 2Z sama dengan 1 kali 12 12. Oke, selanjutnya ini mau dikurangi atau dijumlahkan. Oke, kita lihat. Oh iya, 2X dan 2X sudah sama ya. Berarti kalau misalnya kita pakai tambah, kalau pakai tambah berarti nilai X nya ini tidak hilang atau nilai X nya tidak dieliminasi. Kalau kita pakai kurang berarti nilai X nya sudah tidak ada lagi. Jadi tergantung ya, lihat tandanya. Kalau tandanya ada positif 2X boleh kita pakai kurang atau tambah, tergantung dari posisi tandanya. Iya, di sini dikurangkan ya, supaya 2X kurang 2X hasilnya adalah 0. Artinya nilai X nya sudah tereliminasi. Iya, di sini 6Y dikurangi dengan 4Y hasilnya adalah 2Y. Kemudian positif 4Z. Positif 4Z kurang min 2Z. Jadi kalau misalnya minus kali minus hasilnya adalah positif. Jadi 4Z tambah 2Z hasilnya 6Z. Oke, sudah paham? Jadi perhatikan tanda positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif, positif. Ya, sama dengan 32 dikurangi dengan 12 hasilnya adalah 20. Oh iya, ternyata kita sudah dapat persamaan yang baru. Kita namakan dia persamaan keempat. Persamaan keempat kan adalah 2Y tambah 6Z sama dengan 20. Oke. Selanjutnya eliminasi X. Persamaan pertama ke persamaan ketiga. Persamaan pertama ke persamaan ketiga. Oke, kita masih eliminasi X. Iya, persamaan pertama yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Kemudian persamaan ketiga, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Lakukan hal yang sama. Kalau mau mengeliminasi nilai X, maka ambil nilai dari X tersebut. Oke? Iya. Di sini karena kita lihat, oh, kalau di sini X tambah X dan 2X ya. Berarti kita mesti
mengeliminasi nilai X, ambil nilai X tersebut seperti ini. Tapi kalau kita lihat di sini nilai X-nya sudah sama. Ya kan? Di sini X-nya bernilai 1 untuk persamaan pertama. Kemudian X dari persamaan ketiga bernilai 1. Jadi tinggal kita kurangi saja. Tidak perlu lakukan seperti ini. Ya, oke ya. Jadi kita pakai kurang sehingga X kurang X hasilnya 0, 3Y kurang Y. Y di sini bernilai 1, berarti 3Y kurang 1 hasilnya adalah 2Y, dan 2Z kurang 4Z kan positif, berarti hasilnya adalah negatif 2Z. Ya, 16 kurang 20 hasilnya adalah min 4. Oke, jadi perhatikan tanda. Ya, di sini kita sudah dapat persamaan yang baru juga, yaitu 2Y kurang 2Z sama dengan min 4. Kasih dia ini persamaan ke-5. Oke ya. Selanjutnya ya, kita mengeliminasi nilai Y. Eliminasi nilai Y persamaan 4 ke persamaan 5 yang tadi kita sudah dapat persamaan yang baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4-nya yaitu 2Y tambah 6Z sama dengan 20, dan persamaan ke-5 2Y kurang 2Z sama dengan min 4. Anda lihat posisi nilai dari 2Y dari persamaan ke-4 dan persamaan ke-5 sama, maka tidak perlu kalikan dengan 2, tapi langsung kurangi saja. Ya, jadi kalau 2Y kurang 2Y hasilnya adalah 0. 6Z kurang 2Z berarti minus positif. 6 tambah 2 hasilnya 8Z, maka 20 kurang 4, jadi 20 tambah 4 hasilnya adalah 24. Maka nilai Z-nya adalah 24 bagi 8, hasilnya adalah 3. Oke, sekarang kita sudah bisa mengetahui nilai Z di sini adalah 3. Kalau satu nilai apapun itu, mau X, Y, dan Z, kalau sudah terbuka 1, maka kalau mau mencari nilai yang lain tuh mudah saja. Di sini nilai yang belum kita ketahui adalah nilai X dan nilai Y. Ya. Kalau sudah dapat nilai Z, kita substitusi, ya kan? Kalau sudah dapat nilai Z, kita substitusi. Nilai Z yang sudah dapat itu adalah 3. Substitusi ke persamaan 4. Di sini persamaan 4-nya adalah 2Y tambah 6Z sama dengan 20. Berarti yang mesti kita cari, yang kita akan carikan di sini adalah nilai Y. Oke, sini terserah mau pakai persamaan yang mana, ya. Mau pakai persamaan pertama, kedua, ketiga, kemudian persamaan keempat dan 5 yang baru. Mau cari nilai Y atau nilai X, kalau misalnya salah satu nilai sudah diketahui, maka cepat saja untuk mau mengetahui nilai yang lain dengan cara substitusi. Di sini ambil persamaan keempat untuk mencari nilai Y. Jadi tinggal substitusi. Ya, nilai Z yang didapat yaitu 3, ya toh. Jadi 2Y tambah 6Z, Z-nya ganti dengan nilai 3. Berarti 6 dikali dengan 3 sama dengan 20. Oke, maka 2Y sama dengan 2
2Y tambah 6 dikali dengan 3 hasilnya 18 sama dengan 20. Maka 2Y sama dengan 20. Positif 18 pindah ruas sebelah kiri, berarti tandanya berubah menjadi negatif 18. Nah, maka 2Y sama dengan 20 dikurangi 18 hasilnya adalah 2. Nilai Y-nya adalah 1. 2 bagi 2 ya, hasilnya 1. Oh iya, kita sudah dapat nilai Y-nya adalah 1. Nilai Z 3. Nilai apa yang belum didapat? Nilai X. Jadi kalau misalnya mau nilai X, terserah saja yang ibu bilang. Lihat persamaan yang ada variabel X-nya. Persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Karena kalau untuk persamaan keempat dan 5 tidak ada variabel X. Oke. Di sini substitusi nilai Y yang sudah dapat adalah 1. Nilai Z-nya adalah 3 ke persamaan ketiga. Boleh pakai persamaan pertama dan persamaan kedua. Di sini kita ambil persamaan ketiga. Ya, persamaan ketiga yaitu X tambah 5 tambah 4Z sama dengan 20. Tinggal Anda substitusi, artinya ganti nilai yang sudah didapat, yaitu X tambah nilai Y yang didapat adalah 1. Oke, tambah dengan 4Z, berarti 4 dikali dengan 3 sama dengan 20. Oke, jadi X tambah 1, 4 dikali dengan 3 hasilnya 12 sama dengan 20. Maka X tambah 1 tambah 12, 1 tambah 12 hasilnya adalah 13 sama dengan 20. Sehingga nilai X sama dengan 20 positif 13 pindah ruas jadi negatif 13. Maka nilai X-nya adalah 7. Oke, kita sudah dapat nilai X-nya sama dengan 7. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 7, 1, dan 3. Pada intinya, kalau misalnya Anda mau mengeliminasi variabel tersebut, mau X, Y, dan Z, ya. Kalau misalnya dari persamaan tersebut sama, tinggal Anda kurangi. Tapi kalau tidak sama, berarti Anda kalikan dia dengan cara mengeliminasi, ya kan? Kalau misalnya sudah dapat satu celah, nilai apapun itu sudah didapat, maka tinggal mau menentukan nilai yang lainnya, Anda pakai cara substitusi. Oke ya. Iya. Sini satu soal lagi, yaitu soal cerita, yaitu sebuah pabrik lensa memiliki 3 buah mesin. Iya, yaitu A, B, dan C. Jika ketiganya jika ketiganya bekerja, maka 5.700 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja, maka 3.400 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan C yang bekerja, maka 4.200 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Berapa banyak lensa yang dihasilkan tiap-tiap mesin dalam 1 minggu? Iya, dari soal ini kita masukkan dia ke dalam SPLTV, dalam persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga.
Iya, penyelesaian. Penyelesaiannya kita lihat ya. Sebuah pabrik lensa memiliki 3 buah mesin, yaitu A, B, dan C. Nilainya adalah 5.700. Berarti kalau 3 buah mesin A tambah B tambah C sama dengan 5.700. Ini adalah persamaan pertama. Oke, kemudian kita lihat. Jika hanya mesin A dan B, berarti A tambah B sama dengan 3.400. Iya, persamaan kedua. Lanjut, kita lihat lagi. Ya, di sini jika hanya mesin A dan C, berarti A tambah C ya, yang bekerja, maka 4.200 lensa. Berarti A tambah C. Maaf, di sini bukan A tambah B, tapi A tambah C. A tambah C ya. Ya, sama dengan 4.200. Persamaan ketiga. Di sini yang ditanyakan berapa banyak lensa yang dihasilkan tiap-tiap mesin dalam 1 minggu. Langkah pertama, kita eliminasi persamaan pertama ke persamaan kedua, yaitu persamaan pertama yaitu A tambah B tambah C sama dengan 5.700. Kita eliminasi, berarti untuk persamaan kedua ya, masukkan persamaan kedua yaitu A tambah B sama dengan 3.400. Kita lihat, oh nilai A nya bernilai 1, nilai B pun bernilai 1. Tinggal Anda kurangi gitu. Supaya kalau A kurang A 0, B kurang B 0. Kalau misalnya nilai A nya bernilai 2A, kemudian untuk persamaan pertama, kemudian berikutnya nilai A bernilai 1, maka kita pakai eliminasi yang gini, kali dengan 1 kali dengan 2. Tapi kalau kita lihat, oh nilai A bernilai 1, nilai B bernilai 1, tinggal dikurangi saja. Oke ya. Nah, jadi kita kurangi sehingga A kurang A 0, B kurang B 0, tinggal C diturunkan. Oke, C sama dengan 5.700 dikurangi dengan 3.400, hasilnya 2.300. Kita sudah dapat nilai C nya yaitu 2.300. Tinggal yang belum diketahui adalah nilai A dan nilai B. Oke, selanjutnya kita eliminasi persamaan pertama ke persamaan ketiga. Persamaan pertama yaitu A tambah B tambah C sama dengan 5.700. Persamaan ketiga yaitu A tambah C sama dengan 4.200. Kita lihat. Oh iya, di sini A bernilai 1 untuk persamaan pertama, persamaan ketiganya juga A bernilai 1. Anda kurangi saja. Supaya kalau A kurang A 0, C kurang C 0, yang tersisa adalah nilai B. Ya, B sama dengan 5.700 dikurangi dengan 4.200, hasilnya adalah 1.500. Kita sudah dapat nilai B juga. B di sini adalah 1.500. Tinggal nilai yang belum diketahui yaitu nilai apa ya? Nilai A. Oke ya. Ya.
Untuk mau mencari nilai A, tinggal Anda substitusi saja. Substitusi nilai dari yang sudah dapat, nilai B 1500, nilai C 2300, tinggal Anda masukkan persamaan. Sini masukkan persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu A tambah B tambah C sama dengan 5700. Anda substitusi, masukkan nilai B nya yaitu 1500 ditambah dengan nilai C 2300 sama dengan 5700. Kita mau mencari nilai A, maka nilai A tambah 1500 tambah 2300 hasilnya adalah 3800 sama dengan 5700. Maka A sama dengan 5700 positif 3800 pindah ruas, hasilnya adalah kurang 3800. Maka nilai A yang didapat adalah 1900. Oke, sehingga lensa yang dihasilkan mesin A yaitu 2300, mesin B 1500, dan mesin C 2300. Oke, jadi satu penyelesaian ini bisa kita pakai metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Iya. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, yaitu jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Ibu ulang, jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua, dan bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Kita selesaikan dengan menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi maupun substitusi. Ya, penyelesaiannya kita misalkan dulu. Di sini untuk X itu adalah bilangan pertama, yang ini. Bilangan pertama kita namakan dia adalah X. Kemudian bilangan kedua adalah Y, dan bilangan ketiga adalah Z. Karena SPLTP di dalamnya ada 3 variabel. Variabel X, Y maupun Z. Di sini yang ditanyakan, tentukan masing-masing bilangan tersebut. Iya. Dari soal ini kita masukkan dia ke dalam persamaan. Kita baca ya, ulang. Jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Berarti 3 bilangan, yaitu bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 45. Masukkan dia adalah persamaan pertama. Oke, lanjut. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Nanti bilangan pertama adalah X ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Bilangan kedua di sini adalah Y. Jadi persamaannya X tambah 4 sama dengan Y. Oke. Kemudian bilangan ketiga di sini kan Z. Dikurangi, berarti kurangi 17 ya, dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Berarti X kurang 17 sama dengan, maaf ibu ulang, Z kurang 17 sama dengan X. Oke ya. Nah, di sini langkah pertama kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Kenapa? Kita lihat. Oh, nilai X dari persamaan pertama bernilai 1. Nilai X dari persamaan kedua
juga bernilai 1. Berarti tinggal kita kurangi atau kita jumlahkan. Oke ya. Jadi persamaan pertama yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 45. Persamaan kedua X kurang Y sama dengan, kita ubah dulu, X tambah 4 sama dengan Y menjadi ini. Jadi X tambah 4 sama dengan Y, ya kan? Jadi X ini Y positif pindah ke sini jadi kurang Y sama dengan positif 4 pindah ruas jadi negatif 4. Oke ya. Ya. Jadi udah ada persamaan yang kita ubah, yaitu X kurang Y sama dengan min 4. Jadi di sini bukan tambah ya, yang ini bukan tambah tapi kurang, supaya kalau X kurang X hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena kita mau mengeliminasi nilai X ya. Y kurang Y, positif kali negatif, negatif kali negatif, positif. Jadi Y bernilai 1 ditambah dengan Y juga bernilai 1, hasilnya adalah 2Y. Maaf, di sini salah penulisan, seharusnya 2Y. Ini 2Y ya. Oke. Kemudian Z ada punya pasangan? Tidak ada, maka turunkan Z, berarti tambah Z sama dengan 45 ya. 45 dikurangi dengan min 4, hasilnya adalah Ibu minta maaf ya, mungkin salah penjelasan di sini. Bukan mau mengeliminasi nilai X, tapi mau mengeliminasi nilai Y ya. Ibu ulang sekali lagi penjelasannya. Di sini eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 45. Kemudian persamaan kedua X kurang Y sama dengan min 4. Mau mengeliminasi nilai Y. Sekali lagi, bukan mengeliminasi nilai X, tapi mengeliminasi nilai Y, artinya mau menghilangkan nilai Y. Kita lihat posisi nilai Y nya. Yang persamaan pertama positif, kemudian persamaan kedua negatif, jadi positif Y dan negatif Y. Kita mesti pakai tambah. Kenapa? Karena kalau positif Y kali positif, ya kan, kita lihat tanda dulu, positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif, berarti dikurangi. Y kurang Y hasilnya 0. Kalau pakai kurang, berarti nilai Y tidak hilang atau tidak tereliminasi. Makanya tergantung dari posisi nilai tersebut ya. Kalau dia positif dan negatif, maka pakai tambah. Tapi kalau dua-duanya bernilai positif, pakai kurang. Oke ya. Jadi kalau X tambah X hasilnya adalah 2X ya, karena nilai X bernilai 1. Y tambah min Y 0. Z tidak ada punya pasangan, maka diturunkan sama dengan 45 tambah min 4, berarti 45 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 41. Di sini 41 ya.
41. Oke. Kita sudah dapat persamaan keempat. Namakan ini adalah persamaan keempat. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan ketiga ke persamaan yang baru yang kita dapat, yaitu 2x tambah z sama dengan 41. Di sini persamaan 3 kita ubah menjadi x kurang z sama dengan min 17. Ya. Kemudian persamaan keempat yaitu 2x tambah z sama dengan 41. Oke. Ya, di sini kita mau menghilangkan, lihat. Oh iya, ternyata untuk nilai z dari persamaan ketiga dan nilai z dari persamaan keempat bernilai 1. Jadi kita eliminasi nilai z, ya kan, supaya lebih cepat. Oke. Boleh mau menghilangkan nilai x, tapi kalau mau menghilangkan nilai x berarti nanti kita kali, ya kan, seperti yang gini. Kita kali dengan 2 kali dengan 1. Lalu tinggal 2 ini kali dengan persamaan semua, 1 juga dikali dengan persamaan semua. Tidak perlu, tinggal kita lihat saja. Oh iya, di sini karena nilai z maksudnya bernilai sama, maka tinggal kurangi saja. Iya. Di sini negatif z dan positif z, maka kita pakai tambah supaya kalau min z tambah z, ya kan, min kali positif. Oke, di sini apa ya? Bentar. Sebentar ya. Iya. Ibu ulang ya. Kita pakai tambah berarti x tambah 2x hasilnya adalah 3x. Kemudian min z tambah z, min kali positif min kali positif min berarti z kurang z 0, min 17 tambah 41 hasilnya adalah 24. Sehingga nilai x sama dengan 24 bagi 3, hasilnya adalah 8. Berarti kita sudah dapat nilai x. Jadi gampang. Oh iya, berarti kita sudah dapat nilai x sama dengan 8, tinggal pakai cara substitusi. Oke, kalau misalnya satu celah sudah terbuka, sudah dapat hasilnya, maka untuk mau mengetahui atau mencari nilai yang lain, tinggal pakai cara substitusi. Ya, di sini substitusi nilai x sama dengan 8 ke persamaan kedua. Persamaan kedua di sini adalah x tambah 4 sama dengan y. Jadi tinggal ganti nilai x adalah 8, berarti 8 tambah 4 sama dengan y, maka nilai y sama dengan 8 tambah 4, hasilnya 12. Oke, kita sudah dapat lagi nilai x 8 dan nilai y 12. Tinggal cari nilai apa? Nilai z. Anda substitusi lagi. Perhatikan di sini. Oh iya, mau masukkan persamaan yang mana? Tinggal boleh kasih masuk persamaan pertama, boleh juga ketiga. Ya, untuk cepat menyelesaikannya, kita lihat aja. Pakai persamaan ketiga aja lah, supaya tinggal kasih masuk atau substitusi, masukkan nilai x-nya. Ya, di sini persamaan ketiga yaitu z kurang 17 sama dengan x. Maka z kurang 17 sama dengan x-nya ganti dengan 8. Z sama dengan 8, negatif 17 pindah ruas ke kiri menjadi positif 17
sehingga nilai Z-nya sama dengan 8 tambah 17, hasilnya adalah 25. Jadi nilai Z yang kita dapat di sini adalah 25. Pertanyaannya, tentukan masing-masing bilangan tersebut. Jadi bilangan pertama adalah 8. Ini bilangan kedua 12 dan bilangan ketiga adalah 25. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 8, 12, 25. Oke ya, itu ada 3 contoh soal tentang metode gabungan atau metode eliminasi substitusi. Iya, sekarang kita lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu metode keempat adalah metode determinan. Ya. Di sini untuk bentuk umum SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, persamaannya di sini karena kita masuk di determinan, maka sedikit penjelasan dari Ibu. Untuk kembali lagi dari video sebelumnya, persamaan pertama yaitu A1X tambah B1X tambah C1X sama dengan D1. Kemudian persamaan kedua A2X tambah B2X tambah C2X sama dengan D2. Persamaan ketiga A3X tambah B3X tambah C3X sama dengan D3. Ya, sistem persamaan linear 3 variabel tersebut dapat diubah ke dalam bentuk matriks. Bentuk matriksnya seperti apa? Nah, seperti ini adalah bentuk matriks. Ya, ini kita masukkan dia ke dalam bentuk matriks. Oke, jadi A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Ini ya. Oke. Iya. Iya. Jadi ini adalah koefisiennya. Kemudian nanti kita kalikan dengan variabel, ya. Kali variabel X. Oke, variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Di sini Ibu minta maaf ya untuk penulisannya. Ibu ulang lagi. Bukan ini karena Ibu kopi pasti, jadi lupa untuk mengubah variabelnya. Di sini A1X, B1Y, C1Z. Karena keasikan berarti Ibu tidak perhatikan lagi. Kemudian ini juga A2X, B2Y, dan C2Z ini ya. Oke. Kemudian A3X, B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Ibu ulang penjelasan dari bentuk umum ini. Kita masukkan dia ke dalam bentuk matriks. Ya, kita masukkan ke dalam bentuk matriks. Oke. Jadi A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ini koefisiennya. Kita kalikan dengan variabel X, variabel Y, variabel Z sama dengan konstanta D1, D2, dan D3. Oke, ya. Langkah pertama untuk menyelesaikan atau untuk menentukan nilai X, Y, dan Z dengan metode determinan, kita cari dulu nilai D-nya. Ya, nilai D di sini yaitu masukkan
koefisien dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Oke, kalau sudah dapat nilainya, maka tinggal untuk nilai X-nya. Berarti di sini dx. Oke. Langkah berikutnya cari nilai dx-nya, determinan dari variabel X. Ya. Kalau mau mencari nilai X, berarti tinggal kita menutupi nilai dari A1, A2, A3, kita ganti dengan konstanta. Konstanta di sini yaitu D1, D2, D3. Ya kan? Jadi D1, D2, D3 tidak lagi A1, A2, A3. Kemudian masih tetap B1, B2, B3, C1, C2, C3. Kemudian kalau DY-nya berarti kita tutup, ya. Kita tutup nilai dari koefisien B1, B2, B3 ganti dengan konstanta D1, D2, D3. Oke. Ya. Kemudian untuk DZ-nya berarti kita tutup nilai dari koefisien C1, C2, C3 ganti lagi dengan konstanta D1, D2, D3. Jadi A1, A2, A3, B1, B2, B3 dan D1, D2, D3. Oke ya. Selanjutnya, kalau sudah seperti itu, langkah yang tadi cari nilai D, kemudian dx, dy, dz. Tinggal kita cari. Kalau sudah mengetahui nilainya, masukkan. Mau cari nilai x berarti dx per d. Artinya nilai dari dx berapa dibagi dengan nilai dari d. Kemudian untuk nilai y, mau mencari nilai y berarti nilai yang sudah didapat dy-nya dibagi dengan nilai d, hasilnya berapa itu kita dapat nilai y. Sebaliknya untuk nilai z, nilai z-nya sama dengan dz per d. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini Ibu ada menyiapkan beberapa satu contoh soal saja untuk metode determinan. Ya, di sini jika untuk poin pertama, jika D tidak boleh sama dengan 0, maka dx tidak juga sama dengan 0 juga, dy tidak sama dengan 0, dz tidak sama dengan 0, maka SPLTV tersebut mempunyai satu anggota dalam himpunan penyelesaian. Kemudian yang bagian B, jika D itu sama dengan 0, dx tidak boleh sama dengan 0, dy tidak boleh sama dengan 0 juga, dan dz tidak boleh sama dengan 0, maka SPLTV tersebut tidak mempunyai anggota dalam himpunan penyelesaian. Iya, artinya kalau misalnya D sama dengan 0 dan nilai dx-nya itu dia tidak sama dengan 0, dy pun dz sebaliknya, maka dia tidak mempunyai anggota dalam himpunan penyelesaian. Kemudian yang ketiga atau bagian C, jika D sama dengan 0, kemudian dx juga sama dengan 0 dan dy sama dengan 0, dz juga sama dengan 0, maka SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel tersebut mempunyai tak hingga dalam himpunan penyelesaian. Oke. Sini contoh soalnya yaitu tentukan SPLTV berikut ini. Iya, ini soal dalam bentuk cerita. Kalau soal dalam bentuk cerita, Anda boleh masukkan dia ke dalam bentuk persamaan SPLTV.
Mahdi, Alfa, dan Gibran berbelanja di toko. Mahdi membeli 3 tas, 4 baju, dan 1 celana. Mahdi harus membayar Rp21.000. Alfa membeli 6 tas, 2 baju, dan 1 celana. Alfa harus membayar Rp31.000. Kemudian Gibran membeli 2 tas, 5 baju, dan 10 celana. Gibran harus membayar Rp28.000. Pertanyaan yang pertama di sini, berapa harga sebuah tas, sebuah baju, dan sebuah celana? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika Mahdi membeli 4 baju, 4 celana, dan 4 tas, maka berapa harga yang harus dibayar Mahdi? Ya, dari soal ini kita masukkan dia ke dalam persamaan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, sekarang kita misalkan penyelesaian, misalkan harga 1 tas itu adalah X, kemudian harga 1 baju Y, dan harga 1 celana itu adalah Z. Oke, tinggal kita lihat Mahdi, Alfa, dan Gibran. Sekarang Mahdi membeli 3 tas, berarti 3X, kemudian 4 baju berarti 4Y, dan 1 celana tambah Z sama dengan Rp21.000. Oke, katakanlah ini adalah persamaan pertama. Sekarang persamaan kedua. Persamaan kedua di sini adalah Alfa. Alfa membeli 6 tas, berarti 6X ya. Kemudian 2 baju ditambah dengan 2Y, dan 1 celana tambah Z sama dengan Rp31.000. Ya, berarti 31.000 ya. Jadi 6X tambah 2Y tambah Z sama dengan 31.000. Persamaan kedua. Sekarang persamaan ketiga. Persamaan ketiga di sini adalah Gibran. Gibran membeli 2 tas, 5 baju, dan 10 celana. Berarti persamaannya yaitu 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 28.000. Oke. Pertanyaannya yaitu berapa harga sebuah tas, sebuah baju, dan sebuah celana? Artinya nilai X, nilai Y, maupun nilai Z. Ya. Kita masukkan persamaan tersebut ke dalam bentuk metode determinan, yaitu dalam bentuk matriks. Yang pertama yaitu nilai D. Nilai D kan berarti kita masukkan nilai dari koefisien. Nilainya yaitu 3, 6, 2. Boleh kita mengulang persamaannya di sini karena semuanya bernilai positif, maka tandanya positif. Tapi kalau misalnya negatif, misalnya 3X tambah 4Y, berarti kalau mau kasih masuk nilai koefisiennya yaitu 3 min 4. Perhatikan tanda saja. Karena positif semuanya, berarti masukkan nilai koefisien 3, 6, 2, 4, 2, 5, 1, 1, 10. Iya.
kita kalikan dengan koefisien pertama dan koefisien kedua, yaitu 362 dan 425. Oke, caranya ambil nilai yang sejajar, ya kan? 3, 2, 10. Pertama Anda supaya tidak bingung, tinggal Anda garis 412, kemudian 165. Ya. Kemudian kalau misalnya ini ya. Jadi 3 dikali dengan 2 dikali dengan 10, ya Ibu sudah kasih garis lurus. Oke, kemudian ditambah 4, 4 dikali dengan 1 dikali dengan 2, kemudian tambah 1 kali 6 kali 5. Oke, kalau misalnya dari bawah ke atas berarti tandanya kurang. Oke, yang ini. Nah, jadi 221. Ini garis lurus supaya tidak bingung. 221, 513, 1064. Oke ya. Jadi dikurangi dengan, kalau mau ambil nilai di bawah atau ya dari bawah ke atas berarti tanda kurang. Jadi kurang 2 kali 2 kali 1 tambah 5 kali 1 kali 3 ditambah dengan 10 dikali dengan 6 dikali dengan 4. Oke, selanjutnya tinggal Anda kalikan. 3 kali 2 6, 6 kali 10 adalah 60, 4 kali 1 kali 2 8, dan 1 kali 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Kurang, ya, ada tanda kurang karena kalau dari bawah ke atas berarti tandanya kurang. Kemudian selanjutnya tinggal dijumlahkan. 2 kali 2 kali 1 hasilnya 4, 5 kali 1 kali 3 hasilnya adalah 15. Di sini 15. Oke. Kemudian 10 kali 6 kali 4 hasilnya adalah 240. Sehingga 60 tambah 8 tambah 30 98 dikurangi dengan 4 tambah 15 tambah 240 hasilnya adalah 259. Maka 98 dikurangi dengan 259 hasilnya adalah min 161. Kita sudah dapat nilai D. Kemudian langkah berikutnya nilai DX. Berarti kalau nilai DX sesuai dengan bentuk umumnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, mau mencari nilai DX maka tinggal menghilangkan nilai A1, A2, ganti dengan konstanta D1, D2, dan D3. Iya. Di sini yang tadi kita sudah menggantikan nilai dari konstanta dari persamaan tersebut, ya karena nilai dari konstanta itu adalah 21.000, 31.000, dan 28.000. Karena cari DX maka kita hilangkan koefisien dari nilai A. Ya. Jadi 21.000, 31.000, 28.000, kemudian 425, 1110, tinggal kali dengan yang ini, 21 kali 31 kali 28, 4, 2, dan 5. Ya.
Anda mau supaya tidak keliru, Anda garis lurus ya, supaya tidak keliru dalam menulis bilangan tersebut. Jadi 4, 2, 10, kemudian 21 ribu 2 10, kemudian 4 1 dan 28.000, selanjutnya 1 31.000 dan 5. Oke, ini 1 31.000 dan 5. Kemudian untuk dikurangi dengan 28.000 kali 22 kali 1, 5121 ya. Anda garis dulu supaya tidak bingung. Kemudian 1031 dan 31.000 ya, 10 31.000 dan 4. Oke. Iya, ini ya. Jadi 21.000 dikali dengan 2 ini kali dengan 10. Oke. Tambah 4 kali 1 kali 28.000 ditambah dengan 1 kali 31.000 dikali dengan 5 kurang, berarti ambil nilai bilangan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dikurang 28.000 kali 2 kali 1 tambah 5 kali 1 kali 21.000, kemudian ditambah juga dengan 10 kali 31.000 dikali dengan 4. Oke, selanjutnya Anda kalikan dari setiap nilai tersebut. 21.000 dikali dengan 2 kali 10, hasilnya adalah 420.000. 4 kali 1 kali 28.000 yaitu 112.000, ditambah dengan 1 kali 31.000 dikali dengan 5, hasilnya adalah 155.000. Nah, kemudian dikurangi dengan 28.000 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 56.000, ditambah dengan 5 dikali dengan 1 tak kali dengan 21.000 adalah 105.000, kemudian ditambah dengan 10 kali 31.000 kali 4, hasilnya adalah 1.240.000. Kalau determinan perkuatnya itu adalah perkalian dan penjumlahan. Perhatikan tanda, karena apabila tandanya salah maka hasil pun salah. Oke, selanjutnya Anda tinggal jumlahkan nilai dari 420.000 tambah 112.000 tambah 155.000, hasilnya adalah 687.000, dikurangi dengan 56.000 tambah 105.000 ditambah dengan 1.240.000, hasilnya adalah 1.401.000. Oke, di sini bilangan terkecil dikurangi dengan bilangan terbesar, berarti hasilnya adalah negatif 714.000. Kita sudah dapat nilai dx nya. Oke, nilai dx nya adalah min 714.000. Yang belum kita dapat dy dan dz. Sama halnya dengan dx. Kalau mau dy berarti koefisien dari nilai y ganti dengan konstanta. Oke. Ya, di sini koefisien A 362, koefisien dari
B ganti dengan konstanta, yaitu 21.000 kali dengan 31 dikali dengan 28 ya. Kemudian 10 tinggal Anda kalikan dengan nilai dari 362 dan 21.000, 31.000 dan 28.000. Ya, lakukan hal yang sama pada D dan DX. Ya, untuk supaya tidak keliru, Anda garis ya 331.010, kemudian 21.001 dan 2, selanjutnya 28.000. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini juga 31.000 dan 1, 28.000, 1 dan 3, kemudian 10, 6 dan 21.000. Oke. Ya. Jadi 3 kali 31.000 kali 10 ditambah dengan 21 kali 1 kali 2 tambah juga dengan 1, 6 dan 28.000. 1 kali 6 kali 28.000 kurang, karena kita mau mengambil nilai dari bawah ke atas, yaitu 2 kali 31.000 dikali dengan 1, kemudian tambah dengan 28.000 kali 1 kali 3 tambah dengan 10 kali 6 kali 21.000. Oke, kita kalikan dari setiap bilangan, yaitu 3 dikali dengan 31.000 kali 10 hasilnya adalah 930.000, ditambah dengan 21.000 kali 1 kali 2 42.000, dan 1 kali 6 kali 28.000 hasilnya adalah 168.000, kurang 2 kali 31.000 kali 1 hasilnya adalah 62.000, ditambah dengan 28.000 kali 1 kali 3 yaitu 84.000, tambah 10 kali 6 kali 21.000 hasilnya adalah 1.260.000. Nah, sehingga jumlahkan nilai ini hasilnya adalah 1.140.000 dikurangi dengan yang nilai ini dijumlahkan juga adalah 1.406.000, sehingga nilai dari DJ itu, nilai dari DJ adalah min 266.000. Oke, kita sudah dapat juga nilai DY itu sendiri adalah minus 266.000. Selanjutnya cari nilai DZ. DZ berarti kita hilangkan nilai koefisien dari C1, C2, C3, ganti dengan konstanta D1, D2, D3. Oke. Nah, seperti ini. Yaitu 362, 425, kita mau cari DZ, maka ganti dengan konstanta ya, yaitu 21.000, 31.000 dan 28.000 dikali dengan 362, 425, karena dalam bentuk matriks ya. Sama halnya juga, untuk tidak bingung tinggal Anda garis berarti ya 3228.000, kemudian 4 31.000 dan 2 21.625, kemudian ini juga 21.000, 5 31 3 maaf ini 2 21
5, 31, 3, 28, 6, 4. Oke ya. Jadi 3 kali 2 kali 28.000 ditambah dengan 4 kali 31 kali 2 ditambah juga dengan 21.000 dikali dengan 6 dikali dengan 5 kurang 2 kali 2 kali 21.000 tambah 5 kali 31 kali 3 tambah 28.000 kali 6 kali 4. Ya, hasilnya adalah 168.000 ditambah dengan yang ini hasilnya 248.000, kemudian perkalian dari yang ini hasilnya adalah 630.000 kurang 2 kali 2 kali 21.000 84.000 ditambah 5 kali 31.000 kali 3 hasilnya 465.000 ditambah juga dengan 28.000 kali 6 kali 4 hasilnya adalah 672.000. Oke, sehingga hasil penjumlahan dari ini yaitu 1.046.000 dikurangi dengan yang ini 84.000 tambah 465.000 ditambah dengan 672.000 hasilnya adalah 1.221.000. Maka nilai DZ nya adalah minus 175. Oke, kita sudah dapat nilai D, nilai DX, nilai DY, dan DZ. Sekarang cari nilai X, nilai Y, nilai Z. Berarti yang tadi dari penjelasan sebelumnya untuk metode determinan. Kalau mau mencari nilai X berarti DX per D. Sebaliknya untuk Y maupun Z. Sekarang kita cari nilai DX. Nilai Y ya, nilai X. Berarti tinggal masukkan nilai yang kita sudah dapat, yaitu nilai DX nya adalah min 714.000. Min 714.000 dibagi dengan nilai D yang sebelumnya yaitu min 161. Jadi kalau min 714.000 dikali dengan min 161, minus kali minus positif, hasilnya adalah 4 ya, 4 ini minus kali minus ya, hasilnya adalah 4.434,78. Sekarang nilai nilai Y berarti DY per D. DY yang kita dapatkan adalah min 266.000 ya, dibagi dengan nilai D adalah min 161, minus positif, hasilnya adalah 1652,17. Iya, sekarang nilai Z. Nilai Z berarti DZ. Di sini DZ bukan DJ. DZ per D. Nilai dari DZ itu sendiri adalah minus 175.000 dibagi dengan nilai D yaitu min 161, maka nilainya adalah 1086,96. Oke, jadi nilai X, nilai Y, dan nilai Z kita sudah dapat ya. Karena pertanyaannya yaitu berapa harga sebuah tas, sebuah baju, dan sebuah celana ya. Oke, selanjutnya
kita bulatkan dari setiap nilai X, nilai Y, dan nilai Z, ya kan? Untuk 4.434, kita bulatkan dia menjadi 4.400. Kemudian untuk 1652, bulatkan dia menjadi 1650. Kemudian nilai Z 1086, kita bulatkan dia menjadi 1100. Jadi harga tas atau yang disimbolkan dengan nilai X yaitu 4.400, harga apa ya? Harga baju atau nilai Y yaitu 1650, dan harga celana, satu celana yaitu 1100. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu berapa harga tas, 4 tas, 4 baju, dan 4 celana yang dibayarkan Mahdi. Oke. Jadi di sini tinggal Anda kalikan yang harus dibayarkan Mahdi dari setiap tas, baju, dan celana yaitu sebesar 4. Jadi tinggal 4 dikalikan dengan nilai dari setiap harga masing-masing barang tersebut, yaitu 4 dikalikan dengan harga tas 4.400 ditambah dengan harga baju, satu baju 1650 ditambah dengan satu celana yaitu 1100. Jadi yang harus dibayarkan Mahdi adalah 28.600 rupiah dari setiap barang tersebut. Oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari Ibu tentang dua metode, yaitu metode substitusi eliminasi atau eliminasi substitusi gabungan. Dari satu penyelesaian bisa kita selesaikan dengan dua metode. Kemudian yang berikutnya yaitu metode determinan, yaitu dengan bentuk matriks. Oke. Anda punya latihan soal dari setiap metode. Di sini latihan soal yang pertama yaitu himpunan penyelesaian X, Y, Z dari persamaan adalah lakukan dengan metode eliminasi substitusi. Persamaan pertama 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 15. Persamaan kedua 2X tambah Y tambah Z sama dengan 13. Dan persamaan ketiga 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 24. Anda lakukan dengan metode eliminasi dan substitusi. Perhatikan tanda negatif dan positif. Oke. Kemudian soal yang kedua. Iya. Sebuah pabrik lensa memiliki 3 buah mesin, yaitu A, B, dan C. Jika ketiganya bekerja, maka 9.500 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja, maka 6.200 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan C yang bekerja, maka 5.400 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Berapa banyak lensa yang dihasilkan tiap-tiap mesin dalam 1 minggu? Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga dengan cara metode determinan. Di sini untuk soal ketiga Ibu tidak buat dalam bentuk cerita, langsung masukkan persamaan yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Itu persamaan pertama.
Kemudian persamaan kedua, 2x tambah 4y kurang 2z sama dengan 12. Persamaan ketiga, x tambah y tambah 4z sama dengan 20. Anda masukkan dia ke dalam bentuk determinan, yaitu dalam bentuk matriks. Jadi nilai x kan 1, jadi 1, kemudian 2, 1 ya. Seperti Ibu langsung saja, biar tinggal Anda cari nilainya. Kemudian di sini 3y berarti 3 tambah 4y 4 dan y 1. Kemudian baris berikut positif 2z berarti 2, min 2z min 2 karena negatif, kemudian 4. Oke ya, seperti itu. Nanti kalau nilai konstantanya 16, 12 dan 20. Iya. Oke, boleh untuk tugasnya Anda masukkan yang punya laptop, boleh pakai foto lalu masukkan ke PDF. Tapi kalau tidak punya laptop, kirim saja pakai bentuk foto. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari Ibu. Jangan lupa menyelesaikan soal-soal yang ada. Tetap jaga imun tubuh. Jangan keluar-keluar rumah, tetap pakai masker kalau ada keperluan di rumah. Semangat dalam belajar matematikanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.